Dia bikin ternak uang, bro. Itu gimana cerita? Apa sih ternak uang tuh barang apa, bro? Jadi itu Dari dulu beli 1 ekor kambingnya 1 dinar emas juga. Sekarang juga 1 dinar emas. Inflasi relatif nol. COVID ini mencetak 40% US dolar yang beredar. Dan USD itu kan dipakai untuk perdagangan semua negara. Kalau USD-nya dicetak 40%, gimana uang yang lain? Oh, bahkan negara. Kalau udah tahu El Salvador, presidennya itu berjanji setiap hari akan beli Bitcoin dari kas negaranya, El Salvador. PBN-nya ya. Iya. Bahkan handphone gue lu buang aja handphonenya. Gue hafal di sini seed phrase-nya. Gue terbang ke Singapura hari ini, harta gue semua di sana. Gue mau terbang ke Cayman Island, gue mau terbang ke manapun. Uang gue ya uang gue. Itu konsep yang belum ada sebelumnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Nah, hari ini gue kehadiran tamu yang luar biasa nih. Ini anak muda, umurnya jauh di bawah gue, tapi bicara aset, bicara isi kepala, wow. Gua angkat jempol, bro. Angkat jempol 4. Aset mah kalah sama bro, aset kalah lah. Ini anak Timothy Ronald. Gua nggak perlu jelasin secara detail ya. Yang jelas, intinya dia ini adalah anak muda yang asetnya udah miliaran. Sedikit lah. Yang selalu bilang sekolah itu scam, kata dia. Waduh. Nggak sekolah, anjir. Anak gak sekolah soalnya. Nggak sekolah. Di DO. Nggak kuliah di DO gitu kan. Bro, lu tuh apa sih, lu manusia apa sih? Manusia apa? Manusia Orang macan. tua lu bukan orang kaya kan? Bukan. Orang tua lu secara genetik pun bukan orang kaya kan? Bukan. Tapi banyak banget, nggak ada yang percaya loh. Pada bilang, oh ini mobil dari bapaknya nih. Karena lu Cina gitu kan? Iya, aku Cina. Karena bapak pengusaha. Dipikir udah kaya dari lahir. Iya, dikira dari lahir gitu. Bro, gimana? Coba gue pengen tahu dong. Apa namanya? Siapa Timothy Ronald ini? Oke, jadi gue tuh dulu mungkin gue dari kecil agak aneh kali ya. Gue tuh udah dagang mungkin sebenarnya kalau dari tarik balik tuh dari SD sebenarnya gue dagang macam-macam lah. Gue coba jualan. SMP pun gue bahkan udah coba cari nih barang apa yang gue bisa jual. Gue ngimpor tuh dari Cina. Orang nanya kan modalnya dari mana? Nggak ada modalnya dulu. Modal percaya kadang PO dulu gue sampai kumpul-kumpulin putar. Jualan minyak rambut gue pernah bro. Gue pernah jualan sedotan bro. Ke kafe-kafe bro. Sedotan gue ketok jadi sales pernah. Gue pernah jadi agen properti. Pernah jualan rumah, apartemen. Sampai gue bikin SMA gue bikin advertising agency. Jadi itu jasa service gimana gue. Makanya sekarang gue di media kan. Karena di situ gue service perusahaan kayak startup gitu atau perusahaan yang lain untuk medianya seperti itu bro. Orang-orang ini kan semua main dibicara bisnis konvensional, orang ternaknya ternak sapi, ternak ayam, ternak ikan gitu kan. Lele. Lu uang lu ternak gitu. Iya. Dia bikin ternak uang bro. Itu gimana cerita? Apa sih ternak uang tuh barang apa bro? Jadi itu sebenarnya platform edukasi ya, itu edukasi investasi. Tapi awalnya dari sebelum gue jadi kenapa gue jualan nih, gue ceritain dulu kenapa gue jualan. Dulu gue pernah baca satu buku, gue beli sendiri di Gramedia waktu itu harganya 60.000, itu buku komik bro. Komik orang-orang sukses. Jadi ada kayak Bill Gates, ada Warren Buffett. Nah di situ gue paling tertarik sama Warren Buffett. Kenapa? Karena gue mikir gue nggak bisa bikin komputer lah kayak Bill Gates terlalu pintar gitu. Tapi Warren Buffett ini cuma beli sahamnya Coca-Cola bro dulu. Tapi dia beli dari umur yang muda. Gue pikir dia umurnya 13 tahun beli, gue sekarang 15 nih. Kalau gue beli, apakah gue akan jadi kayak dia? Jadi Warren Buffett dulu kalau lu ingat tahun 2011-12 tuh nomor 1 paling kaya rankingnya. Kan gue cari tuh, tiap hari gue cari tuh di luar negeri, di Indo, Konglo gue cariin. Nggak tahu dari kecil mimpinya aneh aja mau jadi Konglo. Pengen jadi Konglo ya? Pengen jadi Konglo. Karena bapak lu bukan Karena bapak gue bukan Konglo, jadi gue pengen jadi Konglo. Cina-Cina glodok gitu bukan? Jadi karena gue pengen. Tanpa maksud meremehkan, maksud gue ya ini bukan Cina kaya gitu loh ya. Gue bukan. Karena orang-orang kadang ngeliat kalau udah muka Cina, wah ini kaya berarti kan. Anak orang kaya. Ini biasa aja. Nyampe di sana, gue. Tapi nggak susah juga kan, bokap? Susah sih nggak, gue masih bisa makan, masih bisa sekolah. Tapi gini, kuliah gue bayar sendiri. Masuk kuliah tuh gue bayar sendiri. Karena bokap nggak punya duit atau? Karena sebenarnya itu kan jadi pilihan gue ada beberapa pilihan, tapi akhirnya gue decide di satu yang gue mau, dan gue waktu itu bayar sendiri. Jadi itu sebenarnya alasan kenapa gue drop out juga, gitu. Karena gue pikir gue udah usaha dan menurut gue, buat gue waktu itu nggak bermanfaat terlalu banyak, jadi gue keluar gitu. Ya, bicara baru-baru ini lo mempopulerkan mengenai kopi 80.000 tuh, iya. Cukup viral ya? Viral. Narasi itu cukup viral lo keluarin. Itu gimana menurut lo? Jadi apa sih basicnya sebenarnya? Konsepnya adalah yang gue pengen bawa adalah itu gue nonton dari video Donald Trump. Dia pernah bilang dulu, dia punya satu teman yang menurut dia waktu itu masih miskin temannya. Terus tapi temannya ini selalu naik first class pesawat. Padahal duitnya belum terlalu banyak. Maksudnya apa? Biar dia secara mental, ini dia tuh level up. Itu sebenarnya hal yang gue lakuin bro. Dulu gue pas masih naik mobil Ford Fiesta bro. Mobil pertama gue beli, gue sering datang ke dealer Audi. Umur berapa itu? Umur 18 tahun. 18 tahun. Gue datang ke dealer Audi, dealer BMW, padahal duitnya mah kagak punya bro. Iya. Gue datang, gue lihat, gue duduk gitu. Gue bayangin kalau gue
nyetir ini kayaknya keren ya gitu. Afirmasi. Afirmasi. Jadi gue dari kecil tuh gue afirmasi, gue pengen sesuatu tapi uniknya selalu dapet gitu yang gue afirmasiin. Gue benar-benar percaya, tapi ya nggak cuma ngawang ya, gue lakuin ada aksinya juga. Iya, Nggak cuma halu, ada implementasinya bro. Iya. Gitu. Oke. Akhirnya terus gue mulai sampai gue bangun yang platform itu. Jadi platform edtech, edukasi. Sampai sekarang gue juga masih di bidang edukasi karena cita-cita gue waktu itu gue pernah duduk di sekolah bro. Gue duduk sekolah kan. Gue belajar itu ekonomi, awan kumulus, matematika integral gitu kan. Gue bingung ini fungsinya buat gue ini apa nih awan kumulus ya. Gue situ gue tidur, gue duduk, gue liatin ini gue belajar sama siapa ini. Di situ gue berjanji, aduh gue kayaknya ini bukan tempat yang cocok buat gue. Karena gue ngobrol sama teman-teman gue tanya cita-citanya apa. Ada yang bilang, oh mau kerja di mana, mau kerja di mana, Makan, mau PNS. lewat PNS. Oke. Terus gue pikir, kayaknya gue nggak mau tinggal di cubicle gitu, bro, kotak gitu, gue kasih komputer bro. Oke. Gue nggak bisa begitu. Gue di situ gue berjanji, ini gue dulu ya 16 tahun gue berjanji, gue mendingan gembel sekalian bro, dibanding gue kerja sama orang. Oke. Jadi gue nggak pernah dari dulu mau punya mindset kerja sama orang. Gue nggak apa-apa deh duitnya dikit, gue jualan sedotan deh gitu. Tapi waktu gue sendiri, sebenarnya waktunya lebih banyak sih. Sebenarnya dibilang bego sih. Iya. Karena duitnya lebih kecil dibanding kerja, waktu lebih banyak. Tapi itu yang dari dulu tuh bikin gue penasaran gitu. Gimana caranya dapat duit lebih itu seperti apa sih? Dan akhirnya gimana? Kopi 80.000 tuh maksudnya gimana? Kopi 80.000 itu adalah afirmasi sebenarnya. Hmm. Jadi sebenarnya bukan masalah harganya, bukan kopinya. Tapi dari zaman dulu, gue kan pernah jadi wedding organizer baru bahkan dulu. WO ya? Gue pernah jadi WO, jadi weekend anak-anak tuh masih main-main, gue tuh jadi wedding organizer. Gue kerja dikasih 5.000 gitu sehari. Dari jam 5 pagi tuh sampai jam 12 malam. Di situ gue suka lihat di hotel tuh kadang gue suka duduk di lobinya dan gue lihat, ih enak ya di sini gitu. Ih tempatnya bagus gitu loh. Gue pengen kalau bisa bahkan punya hotel kayak gini. Jadi itu afirmasi gue untuk ngeliat kalau gue jadi orang kaya tuh kayak gimana gitu. Oke, jadi poinnya adalah untuk lo bisa Afirmasi sebenarnya. bisa menciptakan dunia itu, lo harus masuk ke dunia itu gitu ya. Gue harus masuk ke dunia itu walaupun membohongi diri sendiri. Waktu itu kan gue masuk ke BUMN gue gak bisa beli. Oke. Itu gue lakukan sampai sekarang loh bro. Jadi gue misalnya gue liat apartemen 100 miliar nih, gue suka datang aja, gue lihat launchingnya. Padahal gue sebenarnya belum mampu untuk beli apartemennya. Sampai sekarang gue lakukan. Dan sampai pada akhirnya seorang Timothy Ronald ini diajak ngopi sama seorang bos besar di dunia. Iya, adalah. Wow. Diajak ngopi waktu itu di Bali. Diajak ngopi. Di saat orang-orang aja buat ketemu mereka aja tuh, Belum tentu bisa. gua rasa nggak bisa, bukan tentu bisa, nggak bisa gitu kan. Ini Timothy, bocah, ya kan? Iya, 21 tahun waktu itu. 21 tahun 21 tahun. dipanggil lah ke Bali. Dibangun ke Bali. Bener ya? Iya, benar. Bosnya botak tuh. Gila, aku bilang. Boleh disebutin nggak? Boleh. Gimana ceritanya? Jadi waktu itu gua kan di sini gua tuh lumayan terkenal di dunia kripto, dan itu kedengaran sampai di sana gitu. Dan waktu itu kebetulan ada acara G20. Nah, dia mau panggil orang-orang yang memang orang-orang kripto di Indonesia untuk bisa berdiskusi sama beliau. Jadi beliau ada waktu itu sekitar 1 jam. Jadi setelah ketemu orang-orang besar di Indo, dia menyempatkan waktu untuk ketemu gua di hari yang sama. Kita ngobrol lah tuh sekitar 30-40 menit di meja makan. Dan itu di situ gue udah dapat banyak insight yang sebelumnya gue belum pernah dengar sebelumnya. Kayak misalnya, contoh dulu aset gue tuh selalu tersebar. Dia bilang kalau misalnya lu fokus itu lebih bagus gitu. Jadi jangan kayak kutu loncat lah. Pilih satu industri, gitu. Kayak Bro Vasco gitu kan. Lu di politik udah lama bro, gitu. Dan lu emang seumur hidup akan memang jalurnya ini di politik gitu. Jadi lakuin apa yang lu paling jago, lakuin yang paling bisa. Itu yang gue pelajarin sih sebenarnya. Oke. Ada perintah dari beliau ini. Perintah sih ada gue udah bantu-bantu lah ini. Bantu-bantu. Ini mengerikan. Di saat bos besar dunia nih, ini pemain dunia nih, ngajak Timothy Ronald bocah Indonesia ya kan? Iya. Yang ya orang bilang ada pro kontra mengenai Timothy. Ada yang dukung dia, ada yang enggak mengenai teori dia sekolah itu scam katanya. Cing, gue bilang ini Timothy ini ngerusak bangsa ini. Merusak bangsa ya. Tapi nyatanya orang-orang kayak dia ini ada gitu kan. Muncul. Akhirnya anak-anak muda yang juga punya pemikiran sekritis lu. Dan bukan cuma di pemikiran kritis, tapi terapannya pun lu jalan. Iya, sebenarnya itu cara ngomongnya mungkin salah ya, gue bilang scam. Tapi yang maksud gue adalah sistem pendidikannya sendiri. Karena gue rasa kita tuh dididik untuk ngikut perintah bro. Kita ngikut perintah. Terus kita satu ujian yang sama. Kan Einstein pernah bilang kalau lu judge sebuah ikan nih dari kemampuan dia memanjat pohonnya, pasti ikannya merasa dia bodoh. Nah itu yang gue rasa di sekolah. Jadi anak-anak yang nggak bisa matematika itu kan dikucilinnya, lu nggak bisa matematika gitu. Lu nggak bisa olahraga. Gue nggak suka di kotak-kotakin gitu. gitu. Itu gue rasa. Karena gini,
gue tuh suka kayak tadi kita baru ngobrol. Jadi soalnya sebelum podcast kita ngobrol lebih panjang. Tapi maksud gini, kalau lu ngejudge orang nih, harus yang bisa walk the talk gitu kan. Gue percaya sama orang yang walk the talk. Kayak lu ngajarin gue, dosennya ngajarin gue bisnis. Tapi bisnisnya di mana? Enggak, gue gak ngajarin lo apa-apa. Gue belajar banyak dari Iya. gue gak ngajarin lo apa-apa. Enggak, misalnya gue ngeliat nih, orang walk the talk atau enggak gitu. Iya. Mau belajar politik dari yang nyemplung di politik. Lu belajar politik jangan cuma dari komentator politisi dong. Lu belajar bola ya sama pemain bola atau dari coach bola. Lu jangan belajar bola sama komentator bola. Sama praktisi lah ya. Sama praktisi itu yang gua tekenin sih di sekolah. Dan di dunia keuangan lu belajar sama orang yang Gue belajar, iya, praktisi dunia. praktisi. Gue belajar praktisi. Ini dari dunia Indonesia juga ada. In the big boss oligarch dunia juga salah satunya ya. Oh iya, salah satu terkaya lah di dunia ini. Boleh sebutin gak sih di sini? Boleh. Siapa sih namanya? Jadi kalau kalian tahu mungkin kalian bisa searching ya Chang Peng Zhao di. Tapi kalau kalian cari di Forbes itu mungkin ya kita tahu lah sama kayak di Indonesia itu kan listnya kan ya belum tentu benar gitu. Oke. Jadi kalau kalian tahu sebenarnya kalian bisa hitung. Karena kan kripto itu sebenarnya kalau bisa nyari, lu bisa hitung kira-kira hartanya berapa kan. Dia pegang cash kalau menurut gua sekarang harusnya nomor 1 ya di dunia. Ini tapi nggak ngomongin yang presiden ya, Putin gitu nggak ngomong ya. Yang di listnya itu harusnya nomor 1. Oke. Cashnya. Cash liquid. Karena kan kripto bisa cairin. Dan dia jadi mentor lu sekarang. Di mentor sih enggak, itu anggap dia udah jauh lah di atas. Tapi gua dapat kesempatan untuk bertemu dia. Iya. Mentor sih nggak bisa ketemu. Gua takut. Yakin kalau orang sekelas dia ketemu cuma sekedar buat ketemu, nggak yakin gue. Pasti ada arahan dan perintah lebih lanjut tuh biasanya. Iya, biasanya ada. Tapi mungkin beritanya tidak bisa dibahas di sini. Seperti itu. Dan gini, ini yang menarik ya. Seorang Timothy Ronald dia mendalami dunia blockchain. Iya. Dan akhirnya lu bisa kaya raya lah dari dunia blockchain ini. Belum lah, kaya masih jauh Ya lah. untuk umuran lu bro, punya duit sekian miliar itu kan gila bro. Itu nggak 1-2 orang dari 270 juta jumlah penduduk Indonesia ini. Ya kan? Ada orang kayak Timothy yang bermain di wilayah ini. Bro, apa dunia blockchain yang lo pahami? Yang gua pahami itu sebenarnya kripto ini kan berdasarkan dari fiat ya. Kita harus ngerti dulu uang itu sebenarnya dari mana. Jadi waktu pertama kali belajar kira-kira tentang blockchain ini, gue belajar tentang uang. Gue tanya ke diri gue, uang itu apa? Gitu. Apakah itu medium of exchange? Uang ini fungsinya sebenarnya apa? Dan lama-lama gue pelajarin, begitu Nixon itu pecahin uang fiat, dolar, tempatnya dolar ya, dolar sama emas, itu free floating, ngambang. Terus inflasi itu terbang terus sejak itu. Mereka bisa cetak uang. Nah, yang gue pikir gini, kita kan semua kerja ya bro, kita kerja cari duit susah, semua orang tahu cari duit susah. Kok gue cari duit susah, tapi ada orang yang bisa ngeprint di sana. Sistemnya gimana nih? Gitu. Dari ketidakpercayaan terhadap fiat itu, muncullah solusi. Karena gini, gue rasa fiat itu dikontrol sama sebagian kecil orang. Contohnya, kita ngomong Federal Reserve Bank Sentral Amerika. Dia mau naikin suku bunga begini, turunnya suku bunga begini, dampaknya properti bisa crash 2008. Jadi itu yang menurut gue sistem yang bisa dibilang kalau menurut gue tidak adil. Gitu. Jadi gue cari solusi untuk keluar dari sistem itu tadi. Dan gue ketemu di teknologi blockchain ini, yaitu Bitcoin gitu. Iya. Emang seberbahaya apa konsep fiat ini bro? Gini lah bro, kalau kita ngomong gini, misalnya ini kan lu punya rumah bro. Ya. Misalnya rumah ini di sini, itu dikasih harganya sekarang sama 10 tahun lalu, itu jauh nggak jauh. Terus ditempelin gitu harganya. Jadi sama nih, gelas ini juga ada harga 10 tahun lalu sama sekarang. Itu menurut gue bro, ini menurut opini gue, itu ditempel di semua bakso dan lain-lain, itu bakal demo. Karena orang kan kaget seberapa jauh itu sebenarnya. Kan kita selalu diajarin di sekolah inflasi itu berapa? 4%. Sekarang 4%. De facto rilis 10% lah sebenarnya. Ya menurut gua mungkin dekat segitu, dan mungkin kalau level kayak bro pasti tahu kan. Enggak. Enggak tahu. Lu pengen belajar gimana? Enggak, jadi gini lah. Coba kalian hitung lah, beras dari Januari sampai sekarang naiknya berapa persen? Kita bisa cari, datanya terbuka semua di BPS. Contoh beras. Gua nggak ngomongin yang terlalu kompleks lah. Simpel aja, kita makan setiap hari apa? Beras. Kita lihat lagi apa pendidikan. Pendidikan tuh naiknya banyak kan 15% per tahun. Apalagi yang swasta itu lebih tinggi. Makanan, pendidikan, transportasi, mobil coba. Kalian pikir deh, beli Avanza baru zaman dulu sama sekarang. Iya. Ya memang kalau orang modal lebih baru, tapi harga keluarnya itu jauh loh. Gitu. Tapi gini ya men ya. Itu teori Jalanan lah bilangnya. teori uang cetak ya, yang udah ada di dunia. Kalau kita pelajari ini di agama gue, kalau kita pelajari di wilayah sistem ekonomi zaman pada saat Rasul ada itu menggunakan emas ya, dinar emas. Dari dulu beli 1 ekor kambingnya 1 dinar emas juga. Sekarang juga 1 dinar emas.
inflasi relatif nol. Gitu. Relatif nol, bukan nol, tapi Ya, relatif relatif nol ya. Nah, dengan adanya teori ini adalah uang. Sejarahnya uang, sejarahnya uang. Coba cerita dulu bro, sejarahnya uang. Waduh, ini bahaya. Sejarahnya ada uang. Kalian coba cari deh. Kayak pajak itu pertama muncul dari mana? Itu 1913 pertama dibuat pajak. Terus kalau misalnya tadi bro bilang soal emas. Jadi ini sebenarnya teori tentang uang fiat ini banyak yang udah sadar dari dulu bro. Tapi orang zaman dulu tuh biasa hoardingnya emas bro. Orang kan bilang, oh pegang emas aman. Betul, tapi tergantung siapa kalau yang pegang emas. Contohnya Amerika, tahun 1933 Revenue Act, itu emas ditarik semua loh bro. Karena kebutuhan perang. Emas itu ditarik semuanya, harus diserahkan. Jadi itu kan terjadi di Amerika, terjadi di Jerman juga, terjadi di banyak negara. Jadi kalau buat gua, holding emas itu bukanlah hal yang aman. Di Indonesia juga. Di Indonesia nggak tahu, belum, nggak pernah. Kerajaan-kerajaan tuh menyerahkan emas itu kepada Bung Karno kok. Gua nggak tahu. Iya, ini sejarah. Belajar nih, Sejarah kan memang Sejarah. ada. Bung Karno mau beli di orang-orang Minangkabau mau modalin Bung Karno pesawat dibeliin. Orang Aceh dengan emas-emas yang mereka itu. Ya itulah. Simpelnya gitu ya. Baru tahu, gue juga baru tahu. Di Indonesia juga ada. Tapi yang gue pelajari sejarah dunia, Iya. semua terjadi. Bahkan dari perang-perangan zaman dulu, dari tahun 1600 tuh banyak. Misalnya lu perang, lu kuasain suatu tempat, masih diambil. Kuasain suatu tempat, masih diambil. Nah, dengan uang fiat ini, kan sejarahnya kita tahu kan dulu kan barter bro. Tapi kalau misalnya barter kayak gini, lu punya misalnya rumah nih bro, gue punya ikan. Cara tukarnya gimana? Pusing kan? Atau misalnya lu punya baju deh, gue punya ikan, lu nggak mau ikan gue nggak mau baju lu. Atau misalnya rumah lu, ikan gue harus kumpulin sebanyak apa. Terus kalau misalnya transaksi 3 bulan, ikan gue udah basi semua. Yep. Jadi harus ada namanya medium of exchange kan. Nah medium of exchange ini dulu kan macam-macam. Dulu pertama kali kerang. Tapi begitu orang tahu, oh kerang tuh bisa ngambil di laut ya, diambil aja terus jadi inflasi terus berubah lagi. Sampai akhirnya ketemu di format emas. Nah dari format emas ini kan dibuat sampai kepingan emas tuh awalnya. Tapi waktu itu kalau misalnya nih gue mau beli rokok deh ini pakai kepingan emas kan gak cengli. Nggak mungkin bisa dong kita tukar satu kepingan emas sama ini terlalu murah harganya buat kepingan emas, mesti beli banyak. Caranya adalah mereka bikin kertas kepemilikan emas. Jadi ini kertas nih, ini 1/100 dari emas ini. Nah jadilah kepingan itu, jadi fiat namanya. Nah dari uang kertas itu baru kita pakai transaksi untuk beli rokok. Nah tapi dari kertas yang tadi kalau kita pelajari secara dalam nih, itu kertasnya unik. Dimana lu punya emas banyak nih, lu bisa keluarin dong surat-surat itu. Lu mikir surat-surat, apa gue bohongin aja ya kepemilikan emasnya. Mulai dari situ sebenarnya itu sistem perbankan. Jadi mereka Mulailah dunia scam itu terjadi. emasnya nggak ada. Termasuk uang kertas pun dunia scam itu terjadi. Belum, gue nggak bisa ngomong scam lah kalau ngomong. Langsung telepon sama orang kayak gini. Tapi maksudnya itu. Jadi kalau kalian karena ini yang menurut gue nggak diajarin di sekolah adalah skill untuk berpikir kritis. Jadi gue tuh dari dulu disogokin apa bro? Gue nggak pernah telan. Sama dari media dulu kasih tau apa ini, gue nggak pernah telan. Gue tanya kenapa? Apa sih di belakangnya? Dikasih kertas gue ini apa nih? Gitu. Gue tanya ini apa? Apakah ini cuma di print terus digit di rekening gue ini apa? Apakah ini cuma angka? Itu gue selalu tanya. Kayak tadi kalau lu punya emas banyak, terus lu udah print aja. Itu kan terjadi sampai tahun 1971 di mana ada terjadi perang Vietnam. Mereka perlu print uang besar. Emasnya di Gitu. Oh bener tuh bre, ada print uang besar tuh di Vietnam ya. 1971 untuk perang Vietnam kan. Itu Presiden Richard Nixon. Jadi 1971 dilepas namanya gold standard. Setelah itu kalau lu lihat grafik Print dengan uang-uang yang ada cap tertentu itu kan. Iya. Ada Terbang. capnya. Terbang. Fiat itu benar-benar langsung tinggi banget. Jadi karena dia dilepas dari floating emasnya. Nah dari situ gue pikir, masa gue mau pegang sih? Kan ibaratnya kertas itu adalah IOU. IOU dari sebuah emas. Jaminan dari sebuah emas. Jadi uang asli ada emas. Kalau kalian tahu bank paling besar di dunia sekarang namanya itu JP Morgan. JP Morgan. Sekarang CEO-nya Jamie Dimon. Tapi yang bikin itu namanya JP Morgan. Pierre Morgan. Dia pernah bilang, satu quotes ini yang gue gak akan pernah lupain. Uang itu adalah emas. Semua di lain itu adalah hutang. Oke. Uang asli itu adalah emas, semua selain itu adalah hutang. Jadi maksud dia adalah kertas adalah sebuah kredit. Karena itu adalah kebukti kepemilikan emas yang sekarang udah gak ada emasnya. Jadi buat apa gue kerja keras capek-capek untuk kumpulin bukti kepemilikan emas yang gak ada emasnya seperti itu. Sebelum kita masuk akhirnya ke dunia alternatif dari uang kertas tadi ya, alternatifnya tadi. Sebelum kita masuk ke dunia kripto dan blockchain tadi ya. Sejarah, begitupun sejarahnya uang kertas ataupun kertas sebagai satu barang yang dianggap bervalue. Betul. Itu kan mungkin kalau gue lengkapin sejarahnya dulu itu adalah sebenarnya Jawara yang menawarkan teori itu. Jawara yang akhirnya mencoba, lo mau gue amankan nggak emas lo? Ini sejarah balik lagi ke lebih belakangnya lagi kan. Mau gue amankan nggak? Gue amankan, gue kasih tulisan.
ini sekian emas lo ada di sini. Nah, kalau butuh turunannya diperkecil lagi kertasnya. Ini yang jaga gua. Sejarah awalnya bank itulah ya. Mulai ada itu tas. Mulai tadi lo bilang tuh, bener tuh. Akhirnya begini, tukar menukarnya sekian gini. Ya memang pada masanya itu 1:1 emas dan kertasnya tadi. Betul. Sekarang tadi yang lo bro bilang kan. Udah nggak tahu, sekarang udah nggak tahu, udah nggak ada. Bahkan sekarang tuh udah nggak ada. Dan gini, kertasnya dikertasin lagi. Maksudnya apa? lagi. Maksudnya gini, gua punya uang nih, ya kan? Gua punya uang 10 juta, gua taruh di bank. Back to back. Bank itu cuman berkewajiban simpen, bertanggal berapa? 500.000. Iya. 9,5-nya dikasih ke lu pinjam kan. Nah, kan lu utang sama bank nih 9,5 nih. Tapi hutangnya itu lu taruh di mana emang? Di bank lagi. Iya. Sama banknya ambil lagi gitu. Iya. Keluarin lagi. Jadi lu kalau jumlahin tadi dengan 10 juta, mungkin muternya itu udah berkali-kali ke bawah. Itu memang teori ekonomi yang dalam ya sebenarnya itu ya. Itu tapi orang nggak tahu dan itu nggak akan pernah diajarkan di sekolah, namanya fractional reserve banking. Iya. Nah itu gua di situ gua pikir ini kayaknya masa sih gua main di sistem yang ini. Jadi gua punya pemikiran alternatif sampai munculnya. Jadi kan kita lihat tahun 2008 tuh unik. Di mana itu kan subprime mortgage ya, itu di mana cicilan bank itu orang bisa nih, orang nggak punya duit nih, kredit rumah yang bagus tuh dikasih gitu. Sama kredit ratingnya dikasih di triple A, ini aman gitu bahkan. Terus di leverage lagi sama bank-banknya. Begitu ada krisis gedebak 2008 jatuh semua. Iya. Di situ gue pikir ini dimainin. Iya. Ini gue takut ketinggian ya. Teman-teman ngerti nggak nih Mbak yang tadi Timothy bahas ini dia. Tapi maksudnya gini bro. Poinnya kan sebenarnya ya ini makanya akhirnya cukup berbahaya seandainya misalnya terjadi penarikan massal di satu bank itu misalnya ya. Penarikan uangnya massal. Karena de facto-nya nggak segitu aset mereka kan. Betul. Udah terjadi kan di US. Ya udah banyak terjadi di luar negeri ya. Di Indonesia ada nggak yang gitu? Hampir. Pernah lah, ada hampir lah gitu ya. Dan ini terjaga lah. Disitulah akhirnya lu melihat nggak korelasi antar kekuatan uang dan kekuatan politik itu akhirnya sebenarnya satu game. Pasti dong. Gimana bro? Kan gini, kalau fiat kita harus balikin lagi. Fiat itu dalam bahasa Latin itu adalah let it be done atau jadi aja. Jadi kalau untuk bikin sesuatu yang jadi aja, pasti ada kekuatannya dong bro. Karena fiat itu base-nya adalah kepercayaan. Kayak rupiah. Rupiah itu kepercayaan bahwa ini adalah medium of exchange di Indonesia. Kita nggak boleh pakai mata uang lain. Di Indonesia transaksi pakai rupiah. Kepercayaan berdasarkan kesepakatan. Pajak pendapatan itu nggak pernah ada di muka bumi ini 1913. Dan 1913 itu dikeluarin income tax karena diciptakannya adalah Federal Reserve, Bank Sentral. Orang banyak kira Bank Sentral itu satu dengan pemerintahan Amerika. Enggak, itu entitas yang berbeda. Ya. The Federal Reserve itu private dan itu nggak bisa diaudit secara dalam. Siapa yang mau ngaudit ya kan? Capek. Gue cuma boleh bahas yang Gion. Iya. Cukup sampai situ. Iya. Dan akhirnya lu memilih untuk bermain di dunia yang mungkin lebih baru lah dibanding teknologi keuangan yang udah ada secara konvensional ini. Ini udah cukup dianggap konvensional walaupun teorinya pun masih banyak berbagai macam pertentangan nih kan. Tapi sudah sangat konvensional lah. Orang menerapkan teori uang untuk tukar menukar. Nah akhirnya lu kenapa lu kepikiran akhirnya ke kripto? Karena sesimpel tahun mulai kapan? Gue mulai di kripto tuh tahun 2016 sebenarnya. Mulai lu pelajarinya? Gue mulai pelajarin dalam 2016. Waktu itu gue masih di SMP. Bangku SMP gue pelajarin SMP main kripto. Kurang ajar kan lu. Jadi gue pelajarin. Kayaknya duluan. Kertas 9 lembar itu yang dikeluarin sama Satoshi Nakamoto kan. Kertas itu gue pelajarin. Ini kertas cuma 9 lembar bisa bikin aset sebesar ini kan. Ini pasti ada teknologi yang luar biasa gitu. Dimana dulu kan kalau di accounting ada namanya double entry. Dia menyelesaikan problem double entry ini yang nggak pernah bisa diselesaikan. Gitu. Namanya tuh kalau gue jelasin secara lengkap mungkin terlalu panjang bisa sejam sendiri. Namanya Byzantine General Problem. Kalian bisa cari lah di Google. Dikit jelasin dikit. Jadi gini, lu punya suatu kerajaan, mau diserang nih. Lu orang A, gue B, ada orang C nih. Gimana caranya kita nggak punya telepon nih, kita nggak punya komando. Gimana caranya kita bisa tahu kita serangnya barengan? Ini nggak pernah bisa diselesaikan dari dulu. Jadi takutnya gini, si A serang, si B sama C kita nggak jadi dia mundur, mati semua dia si A. Sama si B sama A nyerang, C mundur, mati. Nah gimana cara bikin koordinasi jadi sama, itu sistem blockchain itu. Itu problem yang nggak bisa diselesaikan sama ilmuwan manapun di dunia sampai tahun 2008 itu keluar white papernya Bitcoin. Dan di situ gue mikir ini adalah Bitcoin dulu ya. Bitcoin ya. Ini adalah revolusi yang baru. Tapi sebenarnya kalau kita ngomong kan orang udah tahu fungsi dari sebuah investasi sebenarnya bukan untuk duitnya banyak. Sesimpel kita nggak tergerus sama investasi. Banyak yang keliru nih. Fungsi dari investasi mau saham, bro misalkan suka main properti.
Itu semua fungsinya sama untuk kita proteksi oleh aset kita, tapi formatnya bisa beda-beda aja. Pertahanan value. Pertahanan value. Tapi sekarang pertanyaannya gini, ini gue kasih pertanyaan. Misalnya gue punya rumah nih, harganya dulu misalnya beli 100 juta. Sekarang itu jadi 2 miliar. Apakah rumahnya tambah bagus? Enggak, Tambah jelek kan rumahnya. tambah jelek. Tapi berarti apa? Ini gue gak bisa ngomong apanya atau rumahnya gitu. Kalian coba pikir. Karena gini, teman gue dulu cerita, dia gold maxi lah, dia emang gold box kalau disebutnya. Dia suka emas sih. Dia bilang dia beli rumah dulu itu 1,7 kilo. Rumahnya sama. Kalau emas tuh naiknya cuma ke 2 kilo, cuma berapa ratus gram. Sedangkan uangnya, wah jauh banget beda. Unik kan? Jadi sebenarnya apakah rumahnya yang naik atau uangnya turun? Dari situ gue baru pelajarin. Kalau misalnya lu investasi saham di US, pasti disaranin apa? Indeks kan. Daripada pusing tinggi-tinggi ini beli semuanya gitu kan, diversifikasi semuanya. Beli indeks yang namanya S&P 500. 500 perusahaan paling besar di US. Tapi kalau lu tracking pergerakan M2 money supply atau percetakan uang, sama itu sahamnya. Volumenya. Sama. Oke. Pergerakannya. Jadi naiknya sama. Jadi sebenarnya kalau lu beli itu, lu nggak naik apa-apa. Karena jumlah uang yang beredar itu sama. COVID ini mencetak 40% US dolar yang beredar. Dan USD itu kan dipakai untuk perdagangan semua negara. Kalau USD-nya dicetak 40%, gimana uang yang lain? Gitu. Ibaratnya simpelnya kayak gitu. Gue mikir ini 40% dicetak loh pas COVID. Gue waktu itu 2016 belum masuk gede, gue masih kecil. Tapi dicetak 40% gue perlu alternatif. Salah ini nih. Tapi lu jangan lupa bro, di dunia blockchain pun COVID, micin makin banyak. Oh iya. Koin-koin micin makin banyak kan akhirnya. Gue setuju. Layaknya seperti halnya kayak BTC dan Ethereum. Bitcoin dan Ethereum itu kan seperti kayak emasnya di dunia nyata gitu kan. Tapi micin banyak loh. Kalau ini gue nggak percaya dengan koin-koin micin. Kenapa? Karena gini, ini teori ekonomi pertama dari Teori koin micin apa dulu? Jelasin. Ini kita mesti belajar ekonominya dulu ya. Ini teori kapitalisme sebenarnya dari Adam Smith. Ya, kalau kalian baca bukunya The Wealth of Nations yang tebal itu, dia jelasin bahwa ada beberapa konsep kan. Tapi konsep yang selalu gue ingat adalah kalau misalnya ada sesuatu, kayak misalnya tambang emas, orang pasti akan berkerumun sana. Pokoknya dimanapun ada uang, orang akan coba eksploitasi sampai mentok. Dan gue rasa sama. Jadi kripto ini jadi buat orang-orang banyak orang pinter mengeksploitasi orang-orang yang nggak ngerti teknologinya. Bikinlah koin-koin micin yang nggak jelas. Sampai di Indonesia pun dibuat. Untuk narikin duit orang yang nggak ngerti. Tapi itu terjadi di semua market bro. Kalau ada market yang bisa dieksploitasi. Saya jadi bodoh-bodoh orang bodoh ya. Jadi gue nggak semua, gue nggak ikutan tuh kalau. Tapi maksudnya gini. Kan gue nggak sebut artis siapa. Di saat ada market. Di saat ada market yang ibaratnya ini ada ladang emas nih bro. Itu pasti ada orang yang gali. Intinya gitu. Ada ladang emas tuh ada orang yang gali. Tinggal tergantung lu mau jadi siapa. Lu mau jadi yang gali emasnya, terus mau bunuh-bunuhan di sana, atau lu mau yang jualan ini juga bisa, macam-macam. Oke. Tapi balik lagi gini ya. Bitcoin dan Ethereum pun pada masanya adalah micin kan. Gini. Pada masanya Betul, karena sampai sekarang pun masih banyak orang yang tidak menganggap itu sebagai aset kelas. Tapi sekarang setelah track record sekitar 1 dekade lebih, terbukti. Sekarang aset nomor berapa? Kalau nggak salah nomor 11 ya. Aset nomor 11 paling besar di dunia ini. Dari 10 tahun. Nggak ada aset yang kayak gitu. Gold itu market cap-nya 13 triliun dolar. Bitcoin itu 500 billion sekarang. 400 sampai 500 billion. Wow. Dan menurut gue ini akan kejar ke emas. Jadi masih akan 10 kali lagi naik ke atas. Karena salah satu faktor yang gue lihat ya bro ya, pemilik Bitcoin pada masa awal-awal itu udah ada banyak yang mati dan bininya nggak tahu dia pegang aset itu. Karena akhirnya mendem gitu aja kan. Jadi sebenarnya mungkin Bro Vasco ini juga udah pelajarin ya kan. Enggak. Itu pertanyaan itu bagus banget karena supply-nya kan limited. Sekarang berarti baru di mine 19 juta kan. Bener banget loh. Ada sekitar gue udah pernah hitung. Ada 4 sampai 5 juta yang hilang. Jadi sekarang yang bisa dibeli tinggal dikurangin orang-orang gede ini yang tadi gue sebut namanya itu kan dia pegang gede itu. Kurang-kurangin orang-orang begitu sisanya berapa? Pasar tuh. Ya, sisanya berapa? Ya. Ini kita rebutan satu dunia loh. Ya. Cuma berapa juta koin dong. Kita rebutan satu dunia ini. Dan yang beli, yang rebutan itu bukan orang-orang bodoh. Kalau kita lihat bank-bank yang paling besar tuh, aset manajemen raksasa, Fidelity. Bahkan negara bro. Oh bahkan negara. Kalau udah tahu El Salvador, presidennya itu berjanji setiap hari akan beli Bitcoin dari kas negaranya, El Salvador. PBN-nya ya. Iya. Dan apa yang terjadi begitu dia si Nayib Bukele itu jadi maju jadi presiden kan, dia revolusi semuanya. Kan dulu El Salvador tuh negara kriminalitas paling tinggi. Sekarang itu lu lihat yang orangnya itu digotong semua keluar dari El Salvador, yang diborgol semua itu. Jadi bersih negaranya. Gitu. Jadi itu dia jadi legal tender, orang bisa transaksi pakai itu. Karena gini,
Kalau kita lihat ya negara-negara yang butuh Bitcoin, kalau Indonesia relatif kuat ekonominya. Karena kita tuh ibarat, kita tuh susah untuk susah negara. Iya. 2008 krisis kita aman-aman aja. Karena penduduk kita banyak, kita lempar biji dimanapun tumbuh jadi pohon, aman kita. Tapi buat negara seperti Argentina peso bro, tahun 2003, 1 peso tuh $3. Sekarang tahu nggak berapa? 220 lebih. Devaluasi berapa puluh kali. Jadi kalau jadi pengusaha di Argentina waktu itu harus ngapain, kita bingung kan? Apakah pegang fiat, apakah invest lagi di bisnis yang ngasilin uang lagi peso? Pesonya hilang semua. Sama kalau kalian ke Turki sekarang. Gua tantang kalian sekarang. Yang buat kalian punya duit buat travel, sekarang ini juga kalian ke Turki. Dan kalian lihat apa yang terjadi di sana. Setiap hari harga roti akan naik di sana. Gila nggak tuh? Inflasinya, waduh, Turki tahun ini udah 61%. Argentina peso udah 102%. Ya. Indonesia baru 5. Kayak Zimbabwe kemarin tuh ya. Yes. Ya. Coba kalau kita ngomong politik, kita ngomong Mungkin negara maju dulu. maju. Ottoman kan Maju. Ottoman Empire. Kita lihat zaman sekarang deh di Inggris. Siapa tuh Perdana Menteri yang baru maju langsung mundur lagi 40 hari. Kenapa? Bingung dia. Anjir, gue handle ini gimana caranya? Inflasi setinggi ini, orang udah pada nggak bisa bayar listrik. Jadi di Inggris ya waktu itu sempat udah dibakar-bakar tuh. Jadi orang punya bill listrik tuh udah dibakarnya di tong sampah. Udah nggak mau bayar, bodo amat, matiin aja. Karena inflasi udah 10%. Kalau inflasi yang dikasih data dari kayak BPS-nya di negara 110%, realnya itu nggak mungkin 10%. Itu yang gue pelajarin. Jadi kalau Indo kasih 5, itu kaliin 2 lah. Realnya tuh sekitar mungkin 10-15 cost of capital. kalau bicara kita ini balik lagi di dunia politik global ya. Inggris akhirnya lo punya kesimpulan Perdana Menteri itu mundur karena Di pressure pasti mungkin di pressure terlalu tinggi, tidak bersepakat dengan kekuatan uang lebih besar lagi. Tapi lu jangan pernah lupa bro, sejarah pernah terjadi di Indonesia. Zaman Pak Harto pertama kali berkuasa, inflasi itu triple digit, 3 digit. Ini contohnya sebenarnya. 3 digit bos. Pak Harto berkuasa, justru dia bisa manuver, jadi 1 digit. Ini skill of kepemimpinan lagi, balik lagi. Skill of politics yang memang dimiliki oleh sebuah presiden sekelas Pak Harto pada saat itu. Tangan besinya dan lain. Tapi kan nggak semua bisa begitu kan. Nah, kita lihat kalau misalnya krisis yang 98, sebenarnya kenapa terjadi krisis 98? Karena simpel gini. Kan perusahaan tuh semuanya punya hutang di balance sheet-nya ibaratnya. Di neracanya semua perusahaan tuh punya hutang. Dan biasanya banyak perusahaan seperti bank dan yang lain-lain, hutang itu banyak format dari US dollar. Apa yang terjadi begitu rupiahnya dari 3.000 jadi 16.000? Hutangnya kan naik berkali-kali lipat. Hutang yang naiknya perusahaan gimana cara bayarnya? Pilot. Perusahaan pilot, karyawan, nggak ada kerjaan. Karena nggak ada kerjaan, terjadi. Daya beli nggak ada. Nggak bisa makan. Jadi itu Uang putar. spiral turun. Turun semuanya. Dan akhirnya politik goncang. Lo ini kan kuliah DO bro. Lo kok ngerti gini-gini nih, dari mana lo belajar? Belajar bro. Jadi gua kalau SMA tuh diajarnya harta sama utang pas modal, makanya gue tidur terus juga gitu. Yang gue belajarin tuh bukunya Adam Smith, gue pelajarin gitu. Atau filosofer ekonomi John Maynard Keynes. Gue belajarin banyak gitu tentang hal ini. Gue suka ngulik. Setiap hari gue belajar sekitar 5-6 jam. Setiap hari gue belajar tentang ekonomi, tentang bisnis. Upgrade ilmu. Karena Tapi gini ya, gue akhirnya punya kesimpulan gini ya. Timothy Ronaldo ini sebenarnya juga bukan menganggap dunia pendidikan ini scam secara de facto ya. Tapi kalau lo tuh tipe pembelajar yang senang belajar kan? senang belajar gue. Harusnya lo kuliah di wilayah yang lo suka kan, harusnya gitu. Oke, sebenarnya ini jawabannya yang benar. Jadi gini, maksud gue adalah scam itu adalah Pasti lo akan dapat cum laude di situ. Kan gitu, bro. Kalau misalnya gini, misalnya waktu itu gue punya uangnya dan gue ada kesempatan misalnya ke Wharton. Dulu kuliah apa lo yang di Leo? Dulu gue di BINUS sistem informasi. Nah, Gitu. Lu sistem informasi masalahnya. Enggak, maksudnya gini, kalau gue ambil ekonomi pun gue akan drop out waktu itu karena pasti nggak ada ilmunya di sana. School of Finance di sana gue bisa belajar secara valuasi bisnis kalau di sana mungkin gue akan enjoy. Tapi kan gue nggak punya uangnya bro. Tapi mungkin ini nggak menutup gue untuk gue pengen kuliah lagi. Mungkin suatu saat nanti. Oke. San. Bener bro ya. Mungkin suatu. Jadi Timothy nggak bilang ini pendidikan scam dong. Iya itu sistemnya pendidikan. Sistem pendidikannya. Sistem pendidikan. Seperti itu. Tapi kan gini. Tapi gue nggak ada ngomong bro. Itu sebenarnya dipotong kalimat gue. Gue ngomong gini. Kalau lu ada tujuan yang jelas, jangan DO. Gue bilang gitu. Kalau ada tujuan jelas, contoh. Lu mau jadi seorang lawyer ya pasti kuliah hukum di Indo dong. Lu mau jadi dokter ya pasti kuliah dong. Masa lu mau neurosurgeon lu kagak kuliah? Gua ada ngomong di video tapi kan dipotong. Intinya adalah kalau misalnya lu nggak tahu mau ngapain nih, masih yang nggak jelas, terus mau asal kuliah ngambil manajemen, ngasal gitu loh. Lebih baik lu take step back dulu, lu pikir apa yang lu mau. Dan nggak ada salahnya lu nggak kuliah kalau lu emang udah tahu tujuannya mau bisnis mau apa ya. Go ahead. Tapi pada ujungnya nanti kan lu harus belajar juga secara teori kan. Betul.
Pasti kan? Ya, tapi kan gini, gua ngerti mungkin nggak semua orang punya kemampuan untuk mau belajar mandiri kan. Kalau gue emang gue hobi dari dulu belajar. Yap. Gue terobsesi untuk belajarin struktur konglomerasi itu seperti apa, cara kerjanya gimana. Gue pelajarin dari dulu. Oke. Gini akhirnya bro, lu melihat nggak bahwa akhirnya ya tadi lu bilang ini blockchain ini dunia alternatif dari konsep ekonomi konvensional yang sudah terjadi di selama ini di dunia. Apakah blockchain juga sebenarnya mirip aja kayak gitu juga sebenarnya? Oke, Ya scam juga. jadi gini, kalau uang kita harus tahu ini teori. Sebentar gitu. Ya tadi gue bilang ini buat mungkin teman-teman biar lebih paham. Jadi apakah pertanyaan gue tuh apakah blockchain itu juga memanfaatkan kebodohan orang juga akhirnya untuk orang lain menjadi kaya kan sama Oke. aja bro. Karena kalau blockchain ini sistemnya terbuka, bro. Oke. Decentralized. Jadi nggak ada yang punya. Mm-mm. Ada yang ciptakan, tapi dia pun nggak bisa ngapa-ngapain. Udah nggak ada fungsinya dia menciptakan itu. Dia mau keluar lagi ditunjukin, oh saya yang ciptakan, nggak ada fungsinya. Itu kayak orang yang bikin Nggak ada fungsinya kalau dia cuma ciptakan, tapi kalau dia masih punya asetnya. nggak, dia masih punya asetnya dan akan terjadi free market loh. Selalu terjadi free market karena ini pasar bebas. Lu bank mau beli, lu mau tukang beca mau beli pun bisa. Tukang beca bisa beli loh. Lu beli 5.000 Bitcoin juga bisa. Petahannya kan itu dia udah ciptakan bahwa bisa dipecahkan sampai 100 juta unit, sorry. Satu Bitcoin bisa dipecah 100 juta unit. Apakah itu scam? Tergantung persepsi dari orang. Karena menurut gua nggak ada aset yang verifiable. Nggak bisa diverifikasi. Sedangkan Bitcoin, lu nggak bisa alter transaksinya. Dari genesis blok yang pertama sampai sekarang, kalau lu mau ubah di sini, lu harus ubah semuanya. Sampai. Yep. Dan itu belum diciptakan. Quantum komputer untuk mencahkan itu nggak mungkin. Gitu. Enkripsinya nggak bisa. Jadi itu adalah uang aman. Dan Belum bisa. Oke, gua kan kasih yang ini gua nggak pressure nih di luar nih. Kenapa tesis gua terhadap Bitcoin, dan gue banyak cerita ke beberapa grup yang lumayan kaya di Indonesia. Akhirnya gue sharing ke mereka juga. Oligarki. Gitu ya. Gue gak semua. Ya gini. Lu misalnya, lu Bang Fasko kan seorang politisi nih Bang. Gue tau lu ada pegang beberapa aset, ada emas, pasti ada saham juga pasti kan ada. Kain kita Pak Afwa dia. Emas ada juga? Nggak ada. Nggak ada. Pokoknya rumah ada. Rumah doang. Rumah ada. Rumah doang. Nah misalnya ada rumah nih Bang. Terus terjadi amit-amit ini. Amit-amit ada krisis yang di luar kuasa. Gimana caranya Bang? Kalau zaman 98 orang banyak lari ke Singapura. Sekarang lu punya rumah nih. Lu cairin besok gimana caranya? Nggak bisa. Lu punya uang deh di bank gini. Lu ada uang di bank, gua ngomong misal 1 miliar aja deh. Coba deh tarik deh. Gua mau lihat tarik 1 miliar di ATM, tarik jadi uang. Coba. Nggak bisa. Sebenarnya itu awalnya fungsi gua suka koleksi jam juga. Itu fungsi salah satu itu. Jadi Bitcoin itu gak ada, gua nggak ada perlu apa-apa. Bahkan handphone gua lu buang aja handphonenya. Gua hafal di sini seed phrase-nya. Gua terbang ke Singapura hari ini, harta gua semua di sana. Gua mau terbang ke Cayman Island, gua mau terbang ke manapun. Uang gua ya uang gua. Itu konsep yang belum ada sebelumnya. Semua uang yang lain itu bukan uang kalian. Kenapa? Coba Bang, bawa emas 1 kilo, coba lewat bandara. Orang biasa ya, gue nggak mau orang biasa. Ya, oke. Lewat bandara, dia ambil. Ya. Pasti bilang ini emas sebenarnya, emas curian ya, emas sitaan ya. Coba nggak usah ke emas deh. Fiat, coba. Gue mau lihat lu bawa 1 miliar kayak gini, naik bandara kelas ekonomi. Mau lihat gua. Kelas bisnis deh, first class deh. Coba datang ke maskapai. Dia ambil Kalau 1 miliar masih bisa lah, 1 miliar masih bisa. Kelas bisnis kan? kelas bisnis. Tapi kalau misalnya Pecah 2 tas lah kan. cuman nggak semua orang bisa punya akses Bang untuk bawa itu sebenarnya. Ya beberapa orang bisa Iya, gitu kan. iya, Tapi untuk orang masyarakat umum Orang udah punya di 1 miliar bisa harusnya. iya, orang punya Harusnya bisa. Orang udah punya di 1 miliar kan. Tapi tetap yang intinya ditenteng-tenteng. susah bawanya gitu. Susah pasti. Lu nyampe bandara di sana, misalnya lu kemana, orang di sana rusuh diambil. Nah, Bitcoin enggak. It's my money. Everywhere in the world. Apalagi kalau ada yang kayak legal tender di El Salvador atau Dubai deh Bang. Ini gua terakhir ke Paris kemana terakhir. Gua ke Paris, gua bayar taksi pakai kripto Bang. Di sana pakai Binance Pay, udah kayak OVO. Kayak GoPay di sana. Oke. Sep, beres. Di Dubai, wah beli mobil orang USDT. USDT cukup. Cukup. Coba aja kalian ke Dubai. Iya, tapi kan tetap fiat ini ya basisnya. Kripto kan? Iya kan USDT. Iya, itu kripto yang di pack 1 kembali. Ada yang beli pakai Bitcoin juga, tapi kan orang lebih prefer pakai yang pack 1 banding 1. Oke. Untuk sekarang masih begitu. Iya. Balik lagi USDT. Tapi kalian jangan coba-coba ya di Indonesia ya. Jangan coba-coba. Karena itu sama sekali nggak dilegalkan dan nggak boleh transaksi. Karena kita legal tendernya cuma kita akuin rupiah. Iya. Jadi jangan coba-coba pakai dolar, pakai Bitcoin. Ujung-ujungnya yang kayak di Bali itu. Iya. Rental mobil mau coba-coba biar tulisnya banyak pakai USDT kan, jangan gitu. Ya, ada ATM Bitcoin juga. Ada ATM itu nggak boleh, Bali. itu nggak boleh. Kita Di ikutin regulasi negaranya gitu. Di Indonesia ini masih dalam tahapan komoditas. Kita masih komoditas. Diatur sama Mbak Pepti. Ya.
Itu nggak ada yang tahu. Bahkan sekarang tambang kedua paling besar tuh di Rusia sekarang. Coba kita kembali ke Afrika. Lu punya properti di sana. Apakah itu properti lu? Ada apa-apa di sana? Enggak. Lu ditodong pakai AK-47, mana sertifikat lu? Kasih. Karena basic pola pikir lo tadi di wilayah SI sebenarnya. Enggak bro, jadi gue jujur ya, gue masuk kuliah waktu itu gue hampir semuanya bolos sih. Cari industri apa yang bisa ngasih duit paling banyak? Industri finance so. Ya, industri duit juga. Duit paling banyak kali ini di duit. Di duit. Orang bilang kan ntar properti, enggak, uang paling banyak di duit. Iya. Di finance, lu mau jadi kaya, go to finance. Iya. Belajarin duit secara gimana. Ya.